Hai sahabatku semua, kali ini Mama Pinpan mau bikin bolu pandan memakai sari daun pandan asli yang hasilnya benar-benar lebih wangi dan tentunya lebih nikmat. Saya 200 gram tepung terigu, saya memakai protein sedang, setengah sendok teh baking powder. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Aduk kedua bahan sampai tercampur rata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. 190 gram gula pasir, 4 butir telur, setengah sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. 65 ml jus daun pandan, campur dengan 1 saset santan instan kemasan kecil, 65 ml minyak goreng. Aduk semua bahan sampai tercampur rata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dicampur seperti ini nanti untuk memudahkan saat mencampur ke dalam adonannya. Masukkan bahan kering ke dalam adonan telur bergantian dengan campuran santannya. Dimasukkan bertahap untuk memudahkan saat mencampur bahan ke dalam adonan telur. Aduk menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah. Mixernya jangan terlalu lama-lama ya, jadi asal tercampur rata saja. Untuk jus daun pandannya tadi terbuat dari 8 lembar daun pandan yang di blender memakai air sebanyak 65 ml, kemudian disaring. Jika ingin warnanya lebih hijau lagi dan warna alami, maka bisa ditambahkan dengan kurang lebih 3-4 lembar daun suji. Setelah bahan kering dan campuran santannya dimasukkan, mixer sampai tercampur rata saja. Jangan terlalu lama-lama memixernya, karena itu nanti bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang bagus. Sisihkan mixernya terlebih dahulu. Saya tambahkan sedikit pasta pandan. Jika tidak suka boleh tidak pakai ya. Kemudian aduk balik adonan dengan bantuan spatula sampai semua adonannya benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya jadi bantat. Jika cairannya ada sedikit yang tidak tercampur dengan adonan, dipastikan nanti bolunya bisa bantat. Ambil setengah sendok makan adonan, tambahkan pewarna hijau, sedikit pewarna oranye, loyang saya memakai diameter 22 cm, tinggi 9 cm. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng. Diaduk rata kemudian dibuat untuk olesan.
Dengan bantuan tusuk sate, putar-putar adonannya seperti dalam video. Ini untuk meratakan adonan sekaligus bisa mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Dengan bantuan punggung sendok, saya beri motif pada adonan bolu. Untuk motif, bentuknya bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dengan bantuan tusuk sate, saya tarik garis, acak, atau dicoret-coret asal saja ya. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu memakai suhu 165 api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Jadi oven sudah dalam keadaan panasnya stabil. Panggang adonan selama kurang lebih 45 menit api atas bawah ya, dengan suhu 165 derajat, atau tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Alhamdulillah bolunya sudah terlihat mengembang melebihi loyangnya ya. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Tentunya bagian atasnya juga sudah kering ya. Ternyata untuk resep ini di suhu 165 di oven saya agak kepanasan ya. Jadi bolunya agak retak sedikit. Jadi suhunya bisa dikurangi atau disesuaikan. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Untuk resep ini bisa memakai loyang diameter 24 cm. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat tinggi, mulus, dan menul-menul. Setelah benar-benar dingin, balik bolunya. Bisa dikemas dalam mika ukuran 22. Hasilnya benar-benar tinggi full mika. Untuk bagian atasnya bisa juga diberi kertas seperti ini ya. Biar lebih kuat dan rapat untuk wadahnya, bisa juga disetaples seperti ini. Bolu ini di suhu ruang dalam wadah kedap udara bertahan kurang lebih selama 6 hari. Untuk melihat tekstur bagian dalamnya bisa kita potong-potong. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat sangat lembut. Pemakaian sari dari jus pandannya benar-benar bikin bolunya itu lebih wangi dan juga tentunya lebih nikmat dan juga alami. Pori-pori bolunya sudah terlihat halus ya, dan juga rapat. Itu menandakan hasil bolunya sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bolunya terasa lembab, wangi pandannya sangat enak, dan juga sangat lembut bolunya dan juga tidak seret. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan semoga berhasil. Terima kasih.